Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen penguji dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Zafran Dana Kaisario, mahasiswa Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Klaim Produk yang Tertera pada Kemasan terhadap Kepercayaan Konsumen dan Dampaknya terhadap Niat Pembelian Produk Kosmetik Lokal di Indonesia. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Widya Paramita SE MSc PhD, dan presentasi ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, serta implikasinya pada manajerial. Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa nilai pasar kosmetik nasional diperkirakan mencapai 120 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 10%. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa produk kosmetik termasuk kosmetik lokal memiliki potensi pasar yang besar. Namun pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh tantangan. Salah satunya adalah semakin banyaknya klaim produk yang berlebihan atau tidak sesuai dengan bukti yang memadai. Dalam konteks kosmetik, klaim pada kemasan memiliki peran penting karena sering menjadi sumber informasi pertama yang dibaca konsumen sebelum membeli produk. Klaim tersebut dapat berupa informasi tentang manfaat produk, kandungan bahan aktif, keamanan, efektivitas, maupun keunggulan dibandingkan dengan produk lain. Berdasarkan data BPOM, yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2023 terdapat lebih dari 150 kasus pelanggaran klaim kosmetik dan sekitar 30% diantaranya terbukti mengandung klaim yang berlebihan. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan konsumen terhadap kebenaran informasi pada kemasan sebuah produk. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana klaim produk pada kemasan dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen, serta bagaimana kepercayaan tersebut berdampak pada niat pembelian produk kosmetik lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa klaim yang jelas, relevan, dan kredibel dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa klaim yang tidak tepat, ambigu, atau sulit diverifikasi justru dapat menurunkan kepercayaan. Dalam konteks kosmetik lokal, konsumen tidak hanya melihat apakah klaim mudah dipahami, tetapi juga apakah klaim tersebut berguna, relevan, dan dapat dipercaya. Karena itu penelitian ini menguji 3 dimensi utama klaim pada sebuah produk, yaitu nilai guna klaim, kejelasan klaim, dan kredibilitas klaim. Ketiga dimensi tersebut diuji pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen, kemudian kepercayaan konsumen diuji pengaruhnya terhadap niat pembelian. Penelitian ini memiliki 4 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah nilai guna klaim pada kemasan produk kosmetik lokal berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen? Kedua, apakah kejelasan klaim pada kemasan produk kosmetik lokal berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen? Ketiga, apakah faktor kredibilitas klaim yang tertera pada kemasan produk kosmetik lokal berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen? Dan keempat, apakah kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen? Berdasarkan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh nilai guna klaim, kejelasan klaim, dan kredibilitas klaim terhadap kepercayaan konsumen, serta menguji pengaruh kepercayaan konsumen terhadap niat pembelian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pemasaran, khususnya terkait komunikasi klaim produk, kepercayaan konsumen, dan perilaku pembelian. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan kosmetik, terutama kosmetik lokal, dalam menyusun klaim produk yang lebih informatif, transparan, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan informasi konsumen. Landasan teori utama dalam penelitian ini adalah teori persinyalan atau signaling theory. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kondisi asimetri informasi, produsen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kualitas produk dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan sinyal agar konsumen dapat menilai kualitas produk sebelum melakukan pembelian. Dalam penelitian ini, klaim produk pada kemasan dipandang sebagai salah satu bentuk sinyal. Klaim tersebut dapat membantu konsumen memahami manfaat produk, kandungan produk, keamanan, maupun keunggulan produk. Namun efektivitas klaim
Sebagai sinyal sangat bergantung pada bagaimana konsumen menilai klaim tersebut. Terdapat 3 dimensi klaim yang diuji dalam penelitian ini. Pertama, nilai guna klaim, yaitu sejauh mana klaim dianggap bermanfaat dan relevan dalam membantu konsumen mengambil keputusan. Kedua, kejelasan klaim, yaitu sejauh mana klaim mudah dipahami, tidak ambigu dan disampaikan secara transparan. Ketiga, kredibilitas klaim, yaitu sejauh mana klaim dianggap benar, akurat, dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang memadai. Ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen, dan selanjutnya kepercayaan konsumen diuji pengaruhnya terhadap niat pembelian konsumen. Berdasarkan model penelitian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama adalah nilai guna klaim berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis kedua, kejelasan klaim berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Dan hipotesis ketiga, kredibilitas klaim berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Dan hipotesis keempat, kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap niat pembelian. Artinya, semakin tinggi kepercayaan konsumen, maka semakin besar niat konsumen untuk membeli produk kosmetik lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan antar variabel secara empiris. Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai guna klaim, kejelasan klaim, dan kredibilitas klaim. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepercayaan konsumen dan niat pembelian konsumen. Populasi penelitian adalah konsumen di Indonesia yang memiliki pengalaman memperhatikan atau membaca klaim pada kemasan produk kosmetik lokal. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling karena responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 240 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirim secara online, disebar secara online, menggunakan Google Forms dengan skala Likert 1-5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Analisa data yang dilakukan menggunakan metode PLS-SIM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Pengujian dilakukan melalui 2 tahap, yaitu evaluasi outer model dan inner model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator, sedangkan inner model digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis. Dan ini adalah profil responden. Pada bagian statistik deskriptif di layar Bapak Ibu, secara umum responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap seluruh variabel penelitian. Untuk variabel nilai guna klaim rata-rata totalnya sebesar 4,3117. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai klaim pada kemasan cukup bermanfaat dalam membantu memahami fungsi, manfaat, dan keunggulan produk. Untuk variabel kejelasan klaim rata-rata totalnya sebesar 4,2521. Artinya responden secara umum merasa bahwa klaim pada kemasan cukup mudah dipahami. Dan pada variabel kredibilitas klaim rata-rata totalnya sebesar 4,1958. Ini menunjukkan bahwa responden cenderung menilai klaim produk cukup dapat dipercaya. Kemudian untuk variabel kepercayaan konsumen rata-rata totalnya sebesar 4,3236, sedangkan untuk niat pembelian konsumen rata-rata total sebesar 4,1271. Dengan demikian, secara deskriptif dapat dikatakan bahwa responden memiliki persepsi yang relatif positif terhadap klaim produk kosmetik lokal, serta menunjukkan tingkat kepercayaan dan niat beli yang cukup tinggi. Pada evaluasi outer model, pada pengujian validitas konvergen, seluruh variabel memiliki nilai FE di atas 0,50, sehingga dapat dinyatakan valid. Selain itu, nilai outer loading indikator juga secara umum memenuhi kriteria yang disyaratkan. Artinya indikator yang digunakan untuk mempresentasikan konstruk masing-masing. Kemudian pada pengujian reliabilitas konstruk, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha dan composite reliability di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliable. Pengujian diskriminan validity juga dilakukan melalui Fornell-Lakers creation dan cross-loading dan STMT. Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian model lebih lanjut. Pada evaluasi inner model, pertama, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai FEF masih berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga tidak terdapat
masalah multikolinearitas yang serius dalam model. Kedua, nilai R-square untuk kepercayaan konsumen adalah 0,593, artinya nilai guna klaim, kejelasan klaim, dan kredibilitas klaim mampu menjelaskan sekitar 59,3% variasi kepercayaan konsumen. Variasi kepercayaan konsumen. Ketiga, nilai R-square untuk niat pembelian konsumen adalah 0,619, artinya kepercayaan konsumen mampu menjelaskan sekitar 61,9% variasi niat pembelian konsumen. Q-square total sebesar 0,845 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Pada bagian effect size, hubungan antara kepercayaan konsumen terhadap niat pembelian memiliki pengaruh paling besar. Dengan nilai F-square sebesar 1,626, ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen merupakan faktor yang sangat kuat dalam mendorong niat pembelian. Hasil pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bootstrapping dengan hasil untuk H1, pengaruh nilai guna klaim terhadap kepercayaan konsumen menunjukkan koefisien sebesar 0,444, maka H1 dapat diterima. Artinya nilai guna klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Untuk H2, hasilnya menunjukkan koefisien sebesar minus 0,078. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak. Artinya kejelasan klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen, saya revisi, dalam model penelitian ini. Untuk H3, yaitu pengaruh kredibilitas klaim terhadap kepercayaan konsumen, hasil menunjukkan koefisien sebesar 0,443, maka H3 diterima. Artinya, kredibilitas klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Untuk H4, yaitu pengaruh kepercayaan konsumen terhadap niat pembelian, hasilnya menunjukkan koefisien sebesar 0,787. Pengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita mendapati beberapa temuan. Yang pertama adalah nilai guna klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Artinya, konsumen lebih percaya pada produk kosmetik ketika klaim pada kemasan memberikan informasi yang relevan, bermanfaat, dan membantu proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, klaim yang menjelaskan manfaat, fungsi, dan keunggulan produk secara tepat dapat mengurangi ketidakpastian konsumen sebelum membeli. Kedua, kejelasan klaim ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Temuan ini cukup menarik menurut saya. Kenapa? Karena secara teori, klaim yang jelas seharusnya dapat membantu konsumen memahami produk. Namun dalam konteks kosmetik lokal, kejelasan bahasa saja ternyata tidak cukup untuk membangun kepercayaan konsumen. Konsumen mungkin memang memahami klaim yang tertulis di dalam kemasan, tetapi pemahaman tersebut tidak otomatis membuat mereka percaya. Hal ini dapat terjadi karena produk kosmetik berkaitan dengan keamanan, efektivitas, dan risiko penggunaan. Oleh sebab itu, konsumen membutuhkan bukti tambahan seperti izin BPOM, sertifikasi halal, hasil uji laboratorium mungkin, atau bisa juga dermatological tested, atau validasi dari pihak ketiga atau pihak lainnya. Ketiga, kredibilitas klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatikan apakah klaim disampaikan dapat dipercaya. Klaim ini didukung bukti, sumber yang jelas, atau sertifikasi lebih mampu membangun kepercayaan dibandingkan klaim yang hanya bersifat promosi. Keempat, kepercayaan konsumen ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan adalah faktor utama dalam mendorong niat beli. Ketika konsumen percaya bahwa produk mampu memenuhi janji dan manfaat yang ditawarkan, maka kemungkinan mereka untuk membeli produk tersebut akan semakin besar. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, nilai guna klaim bermanfaat dan relevan, mampu membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, klaim yang mudah dipahami belum tentu cukup untuk membangun kepercayaan apabila tidak didukung oleh bukti yang kredibel. Ketiga, semakin dapat dipercaya suatu klaim, semakin besar kepercayaan konsumen terhadap produk. Dan keempat, semakin tinggi kepercayaan konsumen, semakin besar pula niat mereka untuk membeli produk kosmetik lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa klaim kemasan yang efektif bukan hanya klaim yang jelas, tetapi klaim yang berguna, kredibel, dan dapat dibuktikan.
Dari sisi manajerial, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi perusahaan kosmetik lokal. Pertama, perusahaan perlu menonjolkan manfaat nyata produk pada kemasan. Klaim sebaiknya tidak hanya menarik secara promosi, tetapi juga membantu konsumen memahami fungsi dan relevansi produk dengan kebutuhan mereka. Kedua, perusahaan perlu memperkuat kredibilitas klaim, seperti dengan menampilkan informasi pendukung seperti hasil uji BPOM, sertifikasi halal, hasil uji laboratorium, klaim dermatological tested, dan bukti ilmiah yang relevan. Ketiga, perusahaan perlu memastikan bahwa klaim yang ditampilkan tidak berlebihan dan tidak menyesatkan karena klaim yang terlalu bombastis justru menurut saya beresiko menurunkan kepercayaan konsumen apabila tidak sesuai dengan kenyataan produk. Keempat, perusahaan perlu membangun komunikasi pemasaran yang lebih transparan dan konsisten. Informasi pada kemasan media sosial, iklan, dan pengalaman produk harus selaras agar kepercayaan konsumen terhadap produk dapat terbentuk secara kuat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang saya temukan. Yang pertama adalah penelitian ini hanya berfokus pada 3 dimensi klaim produk, yaitu nilai guna, kejelasan, dan kredibilitas klaim. Padahal kepercayaan dan niat pembelian konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner, sehingga belum menggali secara mendalam alasan psikologis konsumen dalam mempercayai atau meragukan klaim pada produk kosmetik. Ketiga, penelitian ini berfokus pada produk kosmetik lokal secara umum, sehingga belum membedakan kategori yang lain seperti skincare, perfume, body care, bahkan hair care gitu ya. Kemudian untuk penelitian mendatang, disarankan agar peneliti menambahkan variabel lain seperti reputasi merek, pengalaman penggunaan produk, atau literasi konsumen. Dan juga penelitian berikutnya juga dapat membandingkan antara merek kosmetik lokal dengan merek global, menggunakan metode kualitatif atau memahami lebih dalam bagaimana konsumen menilai kebenaran klaim pada kemasan. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa klaim produk pada kemasan memiliki peran yang sangat penting sebagai sinyal informasi bagi konsumen. Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa klaim yang efektif bukan hanya klaim yang mudah dipahami, tetapi klaim yang memberikan manfaat nyata, memiliki kredibilitas, dan dapat dibuktikan. Temuan utama penelitian ini adalah kepercayaan konsumen merupakan faktor kunci yang mendorong niat pembelian produk kosmetik lokal. Oleh karena itu, perusahaan kosmetik lokal perlu membangun strategi. Strategi apa? Itu strategi komunikasi produk yang lebih jujur, lebih transparan, dan berbasis bukti agar mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saingnya di pasar. Demikian presentasi tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu.